Saya lahir di kota kecil Purworejo dari pasangan suami istri sebagai pimpinan gereja di Bandung, Jawa Barat. Bapak saya adalah ketua PGW waktu itu, Persatuan Gereja Wilayah Jawa Barat, dan rektor Universitas Maranatha. Ibu guru sekolah SMA Top Bandung. Saya dilahirkan kurang lebih 53 tahun yang lalu. Bungsu dari 5 bersaudara, maka saya disebut ragil. Halo semua, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membongkar kebohongan dan fitnahan dari Ustadz Ragil Wibowo. Oleh karena itu, mari kita bongkar kebohongannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya sejak kecil memang sudah disiapkan oleh keluarga untuk menggantikan posisi bapak sebagai pimpinan gereja. Karena kakak-kakak saya itu nggak ada yang mau. Sejak kecil sampai SMA, bapak-bapak, saya sekolah itu masih diantar oleh ibu saya, antar jemput. Kenapa? Jangan sampai saya terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang tidak manfaat. Begitu lulus SMA, saya suruh milih sekolah teologi, karena sekolah teologi di dunia ini yang baik itu cuma ada 3, di Belanda, Jerman, sama Jepang. Berbicara tentang pendidikannya, kalian semua pasti penasaran ingin melihat latar belakang dari Ustadz Ragil Wibowo. Nah, ini dia latar belakang pendidikan Ustadz Ragil Wibowo. Kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Ustadz Ragil Wibowo pernah menuntut ilmu di Institut Kristen Bandung pada tahun 1989. Apa benar? Oke. Kita sama-sama mencari kampus bernama Institut Agama Kristen Bandung. Di sini saya sudah mengetik nama Institut Agama Kristen Bandung. Coba saya klik pencariannya. Coba saya scroll ke bawah lagi. Ternyata tidak ada nama Institut Agama Kristen Bandung ya. Yang ada cuma INAKTA atau Institut Agama Kristen Tabita Bandung. Tetapi Institut Agama Kristen Bandung tidak ada ya. Nah, kemudian Ustadz Ragil ini pernah sekolah di Sekolah Tinggi Alkitab Asia Pasifik Bandung pada tahun 1992. Oke, sekali lagi coba kita mencari kampus bernama Sekolah Tinggi Alkitab Asia Pasifik Bandung. Nah, lagi-lagi kampus bernama Sekolah Tinggi Alkitab Asia Pasifik tidak ada ya. Jadi jelas ya, kalau ini adalah suatu kebohongan dari Ustadz Ragil Wibowo, yang mana kebohongan ini mirip dengan kebohongan-kebohongan yang biasa dilontarkan oleh Ustadz Yahya Waloni, yang ngaku-ngaku sebagai seorang dokter. Ada yang menarik lagi. Di sini kita bisa melihat kalau Ustadz Ragil Wibowo merupakan alumni Lintas Budaya pada tahun 1988, alumni German Mission House pada tahun 1988, alumni Japan Missionaries pada tahun 1988 juga. Luar biasa ya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Ustadz Ragil Wibowo ini membagi waktunya untuk mengenyam pendidikan di 3 negara dengan waktu yang sama, bahkan berbeda benua? You serious?
Kebohongan seperti ini mah anak SD juga bisa membongkarnya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi, Ustadz Ragil ini merupakan alumni dari Institut Agama Kristen Bandung pada tahun 1989. Beda setahun dengan Japan Missionaries PC, German Mission House, dan Lintas Budaya pada tahun 1988. Jadi artinya Ustadz Ragil Wibowo ini pernah mengalami masa-masa di mana ia pernah mengenyam pendidikan di 4 sekolah sekaligus dengan jarak yang berjauhan tapi dengan waktu yang sama. Wow! Sungguh luar biasa ya. Aduh. Jadi kesimpulannya begini ya. Kesimpulannya Ustadz Ragil Wibowo ini seolah-olah lebih hebat dari nabinya. Atau ya lebih hebatlah dari nabi kaum Kedar. Begitu hampir selesai tahun 87, semester akhir, ibu bilang, kamu besok dipersiapkan menjadi imam. Imam di gereja itu, kalau Protestan, harus punya istri untuk mengurangi fitnah. Sehingga kemana-mana pendeta pergi itu istrinya harus ikut. Beda dengan pastor. Imamnya orang Katolik boleh kawin, gak boleh nikah. Imamnya orang Katolik boleh kawin, gak boleh nikah. Seumur hidup gak boleh nikah, makanya kawinnya kan gak pernah cerita sama kita. Mas sampean pernah diceritain kawinnya pastor? Padahal ada cerita itu buku tentang seks para paus. Berarti kan dia kawin juga kan, cuma gak nikah. Nah ini lagi. Ini adalah fitnahan yang sangat menyedihkan ya. Ini bahkan bukan fitnahan tapi penistaan. Mulut seperti ini cocoknya berkumpul dengan ibu-ibu rempong. Kita butuh berjam-jam buat bikin alis tuh. Hargai dan puji. Ingat, alis yang tebal pertanda jiwa yang tegar, strong. Sekarang saya kasih contoh. Peraturan di Indonesia menyatakan seseorang tidak boleh menista agama orang lain. Namun Ustadz Ragil ini menista agama Kristen. Nah, apakah itu menunjukkan peraturan di Indonesia membolehkan seseorang menista agama orang lain? Kan tidak. Sama halnya dengan peraturan dalam iman Katolik. Tidak membolehkan imamnya menikah atau kawin. Tapi apabila ada oknum yang melanggarnya, maka bukan berarti peraturannya membolehkan. Ustadz Ragil ini juga berbicara tentang buku-buku yang menulis tentang kejadian di masa kelam. Itu artinya buku-buku itu bersifat sejarah. Jadi tidak bisa disamakan keadaan di masa lampau itu dengan keadaan yang ada sekarang. Contohnya begini, ada buku-buku yang menulis tentang Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Apakah itu berarti sekarang Indonesia masih dijajah oleh Belanda? Kan tidak. Jadi saya rasa pemikiran-pemikiran seperti Ustadz Ragil ini adalah pemikiran yang membuat Indonesia sangat sulit untuk berkembang. Ya. Oke, kita next. Pertama kali terjun di masyarakat sudah bisa membaptis sebanyak itu. Luar biasa. Wong saya punya murid itu mahasiswa. Saya pernah diapusi sama mahasiswa saya. Syarat kelulusan sekolah teologi, sarjana teologi adalah membaptis 10 orang. Aduh, lucu sekali ya Ustadz ini. Masa syarat kelulusan seorang mahasiswa teologi yaitu harus membaptis 10 orang? Ini mah kebohongan yang tidak bermutu. Logikanya begini. Dari puluhan ribu mahasiswa teologi yang ada di Indonesia, apabila diwajibkan per mahasiswa harus membaptis 10 orang, apakah dalam sekejap saja Indonesia tidak berubah menjadi negara Kristen? Tapi faktanya apa? Dari Ustadz Ragil Wibowo masih bocah hingga sekarang sudah menjadi kakek-kakek, ternyata Indonesia masih saja didominasi oleh umat muslim. Jadi jelas ya, Ustadz Ragil Wibowo ini mengada-ngada dan memfitnah. Ya, tidak benar semua pernyataannya. Mahasiswa-mahasiswa teologi yang tidak mampu mencari mahasiswa, mencari
jamaah, akhirnya mencari keluarga miskin yang anaknya banyak. Anaknya dinikahi, keluarga itu semua masuk Kristen. Pinter dia. Itu lebih bagus daripada baptis nggone koncone dhewe. Hamilisasi. Orang dihamili dulu. Aduh, masa kristenisasi dengan cara hamilisasi? You serious? Saya pikir Ustadz Ragil ini sedang menyindir para ustadz yang telah melakukan apa yang dia bicarakan, ya. Karena ini yang dibicarakan Ustadz Ragil ini tepat sekali dengan yang sudah dilakukan oleh para ustadz lainnya dengan cara menikahi orang-orang yang kurang mampu dan ya dengan berbagai alasan lah sehingga pernikahan mereka memiliki banyak pasangan, ya. Itu fitnahan bagi agamanya sendiri dan bagi para ustadz-ustadznya sendiri. Oke? Demikian tanggapan kali ini. Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saya dan saudara. Shalom.